Sekarang kita akan membuat daftar hadir. Nah, daftar hadir ini bisa kita berikan pada setiap pertemuan. Jadi setiap pertemuan kita bikin daftar hadirnya sendiri, tapi ini tentu akan melelahkan gitu. Apalagi kalau kita mengajar banyak mata kuliah, 16 pertemuan itu kita bikin daftar hadir semua, dikalikan mata kuliah yang kita ajar. Kalau mata kuliahnya 5 berarti 16 kali 5. Oh, capek kita. Nah, oleh karena itu kita coba memanfaatkan fitur tugas kuliah untuk membuat daftar hadir. Yang daftar hadir itu sekali saja kita buat, tetapi bisa kita pakai untuk seluruh kelas dan 16 kali pertemuan. Jadi kita cukup membuat satu, kita pakai untuk 16 kali pertemuan pada seluruh kelas yang kita ampu. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita memanfaatkan ini. Kita klik tugas kelas, lalu kemudian kita klik buat ini, kemudian kita klik tugas. Nah, di sini kita tulisi daftar hadir. Ini kita boleh kasih petunjuk, boleh enggak. Saya kira kalau daftar hadir sudah cukup jelas, nggak usah dikasih petunjuk, nggak jadi soal. Nah, jangan lupa, karena kita tadi hendak membuat daftar hadir satu kali tapi untuk seluruh kelas, maka kita harus mencentang semua kelas yang kita ampu. Jadi ini tinggal kita klik seperti ini, lalu kemudian kita centang semua kelas yang kita ampu pada semester ini kita klik semua. Ini karena daftar hadir, jadi tidak perlu dikasih nilai, jadi misalnya ya sudah tidak dinilai. Nanti rekapan nilainya kan ya langsung saja kita buat dari rekapan daftar hadir yang nantinya bisa kita lihat di akhir perkuliahan. Ini juga tidak perlu dikasih tenggat waktu karena nantinya akan dipakai untuk 16 kali pertemuan. Topik juga tidak perlu karena topik yang kita setting itu kan ada per pertemuan, sementara kita mau pakai ini untuk setiap pertemuan selama 16 kali pertemuan dalam satu semester itu. Jadi ini tidak perlu kita isi. Nah, langkah kedua yang akan kita lakukan setelah mengisi ini semua adalah kita akan membuat formulir dari Google Form. Kita klik ini, buat, dan kemudian kita pilih formulir. Nah, kita langsung akan diantarkan oleh Google Classroom pada formulir kosong yang akan kita edit. Kita tunggu sampai dia siap untuk diedit. Nah, ini sudah siap untuk diedit. Ini kita tulis saja daftar hadir. Ini juga sama, daftar hadir. Saya kira tidak perlu dikasih deskripsi karena ya sudah daftar hadir itu sudah jelas. Lalu pertanyaan. Yang pertama kita isi di sini misalnya mata kuliah misalnya. Mata kuliah. Nah, semester ini kita ngajar apa saja, ini tetap kita pilih pilihan ganda, jangan dirubah, karena mahasiswa hanya boleh memilih satu opsi, satu pilihan. Oleh karena itu di sini tetap kita pilih pilihan ganda. Yang pertama misalnya mata kuliah sosiologi. Yang kedua mata kuliah teori sosiologi klasik. Yang ketiga misalnya teori sosiologi modern. Misalnya semester ini kita ngajar 3 mata kuliah ini. Dan setelah selesai, jangan lupa di sini kita klik wajib diisi. Ini harus kita centangi. Berikutnya kita akan menambahkan opsi kelas. Nah, ini kita klik ini tanda panah, tanda plus ini kita klik. Lalu kemudian di sini kita tulisi kelas misalnya. Ini juga sama, tetap pilihan ganda. Kelasnya misalnya satu, misalnya yang karena misalnya di mata kuliah sosiologi itu kita mengajar di 2 kelas, ada 1A misalnya, lalu ada 1B.
Sementara di kelas teori sosiologi klasik ini kita juga misalnya mengajar dua kelas 3A dan kelas 3C misalnya. Nah, di kelas teori sosiologi modern misalnya kita hanya mengajar satu kelas di kelas 5C misalnya. Nah, sudah seperti ini. Jangan lupa juga kita harus mengklik ini wajib diisi, jadi kita aktifkan. Yang berikutnya, selain kelas, yang harus kita masukkan adalah opsi untuk merubah apa lagi kira-kira? Pertemuan ya, pertemuan. Jadi pertemuan keberapa ini? Ini pertemuan ke misalnya. Karena tadi kan kita membuat pertemuan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 16. Jadi ini kita isikan pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 sampai terakhir nanti pertemuan 16. Nah, ini jangan lupa juga diisi ini dirubah menjadi on, wajib diisi ini dirubah menjadi on. Setelah pertemuan ke, yang berikutnya kita juga harus memasukkan data mahasiswa, NIM. Nah, NIM mahasiswa ini juga harus dimasukkan. Nah, karena NIM itu bukan pilihan ganda, maka di sini kita rubah yang dari pilihan ganda jadi jawaban singkat. Ini biasanya Google akan otomatis merubahnya jadi jawaban singkat. Nah, ini juga sama, kita wajibkan mahasiswa untuk mengisi. Berikutnya setelah NIM tentu saja kita harus meminta mahasiswa untuk memasukkan nama lengkap. Nama lengkap. Ini juga sama, ini jawaban singkat dan wajib diisinya kita on-kan. Terakhir, kita akan memberikan opsi keterangan. Keterangan ini pilihan ganda. 1 misalnya hadir. Lalu 2 tidak atau alfa misalnya. Tidak hadir atau tidak hadir. 3 misalnya sakit. Dan terakhir misalnya izin. Nah, ini juga sama, ini juga harus kita centang wajib diisi, biar mahasiswa tidak lupa untuk mengisinya. Dan seperti ini. Nah, jangan lupa, di akhir perkuliahan, kan kita ingin agar kita tahu rekapan keseluruhannya, dan rekapan keseluruhan itu akan lebih mudah untuk kita olah kalau kita mendapatkan rekaman itu dalam bentuk file Excel misalnya. Nah, oleh karena itu kemudian kita setting di sini. Ini kita klik respon. Lalu di sini ini jelas kita on kan menerima tanggapannya. Lalu di sini kita klik. Jadi ini ada tanda titik 3 ini kita klik. Dan kemudian kita pilih tujuan tanggapan. Nah, lalu kita klik ini. Kita buat yang baru, kita buat file Excel yang baru. Nah, ini tinggal kita klik buat. Dan Google akan otomatis membuatkan satu file Excel yang akan menampung data-data absensi dari mahasiswa yang mengikuti perkuliahan kita. Nanti kalau sudah terisi semua, kita bisa mengolahnya, kita bisa mensortirnya misalnya. Kita maunya sortiran data kita itu per mahasiswa. Jadi satu mahasiswa kita bisa lihat dia berapa kali masuk dalam satu semester misalnya. Itu nanti akan kita pelajari di video berikutnya. Ya, kalau sudah seperti ini kita tutup saja. Ini secara otomatis Google Form akan menyimpan semua perubahan yang sudah kita lakukan. Nah, setelah tersimpan lalu kemudian kita tutup saja. Kita tutup. Nah, kalau sudah siap, kita tinggal klik tugaskan.
Kita tunggu. Nah, daftar hadirnya akan masuk di sini, karena tadi kan memang tidak kita masukkan dalam pertemuan. Ya, karena dia harus diisi, setiap kali pertemuan harus diisi, maka dia tidak menjadi milik satu pertemuan khusus, ini menjadi milik semua pertemuan. Jadi dia harus kita isi, harus diisi oleh mahasiswa setiap kali hadir dalam pertemuan kita. Ini cara untuk membuat daftar hadir dengan memanfaatkan fitur tugas dari Google Classroom. Ini cara yang cukup efektif karena kita hanya membuat satu kali saja, yang kemudian kita pakai untuk 16 kali pertemuan, dan untuk setiap kelas yang kita ampu dalam satu semester. Jadi itu memudahkan kita.